Bertandang ke Samarinda, bertemu Borneo FC, salah satu pesaing langsung dalam perebutan gelar juara Liga 1. Tantangan yang ultra sulit buat Persib Bandung, apalagi Borneo punya modal yang sangat penting nih. Borneo memenangkan 4 pertandingan home mereka, termasuk ketika menghancurkan Persebaya dengan skor 5-1. Namun, data performance menunjukkan bahwa Borneo ternyata tidak sedominan itu, termasuk di laga kandang mereka. Kita bahas di video kali ini. Duel dua tim yang sama-sama bisa dibilang lagi on fire nih di putaran kedua, karena dua-duanya mendapatkan result yang bagus nih di putaran kedua. Persib dapat 19 poin, Borneo dapat 16 poin. Namun, status tuan rumah Borneo jelas membuat Borneo lebih diunggulkan di pertandingan kali ini. Apalagi di putaran kedua ketika Borneo-nya 100% nih di laga kandang, Persib malah udah kehilangan poin di laga tandang saat seri melawan Persebaya Surabaya. Namun, kalau kita lihat lagi nih dari sisi performance, sebenarnya ada fakta menarik yang membuat Persib tetap berpeluang untuk mendapatkan poin di Samarinda, bahkan 3 poin. Seperti video-video sebelumnya, di channel ini kita fokus pada analisa taktik dan data tentang Persib Bandung, baik itu Persibnya sendiri maupun lawannya Persib Bandung. Di video preview kali ini kita tetap akan menampilkan analisa-analisa tentang lawan. Saya tambahkan juga beberapa data dan sedikit ilustrasi agar analisanya menjadi lebih mudah dipahami. Jika menurut teman-teman video-video di channel ini bermanfaat, boleh di-subscribe. Terima kasih. Oke, jadi Borneo di putaran kedua itu telah memainkan 7 pertandingan, sama seperti Persib Bandung. Hasilnya adalah 5 kemenangan, 1 draw, dan juga 1 kekalahan. Bagus, 16 poin, 16 mencetak gol, dan juga 8 kebobolan. Kalau kita bikin klasemen nih khusus di putaran kedua aja, Borneo ada di peringkat keempat, di bawahnya Persib Bandung dengan 19 poin, yang poinnya sama seperti Bayangkara FC. Lalu Persija sama ya, poinnya 16 juga, sama seperti Borneo FC gitu. Jadi kalau kita berbicara secara result, kita bahas Borneo-nya, sebenarnya tidak ada yang salah, hasilnya bagus-bagus aja nih buat Borneo gitu. Nah, tapi yang menarik adalah ini kebalikannya nih sama Persik Kediri ketika kita analisa di pertandingan sebelumnya. Kalau Persik Kediri itu secara performance dia bagus, tapi resultnya nggak terlalu bagus. Nah, kalau Borneo kebalikannya nih, secara hasil Borneo itu bagus, tapi kalau kita bahas lebih detail performance-nya, ternyata tidak sedominan itu gitu. Seperti biasa, data yang kita pakai adalah XG dan juga XGA. Nah, kalau kita lihat data XG min XGA-nya Borneo FC, di 4 pertandingan terakhir mereka itu merah, artinya minus. Atau bisa dibilang mereka itu secara kualitas peluang tidak lebih baik ketimbang lawan-lawannya. Kenapa kita membahas performance itu kita bisa melihat, kita juga bisa memprediksi, apalagi Borneo sebagai lawannya Persib nih, kira-kira Persib bisa ngelawan nggak sih? Karena kalau kita cuma lihat result aja gitu ya, wah Borneo yang segitu hebatnya nih di kandang, bakal susah nih ngalahinnya. Pada akhirnya kita merasa wah kayaknya kalah nih, atau ya paling banter seri gitu ya. Tapi setelah kita lihat performance ini, sebenarnya bisa nih Persib untuk bisa mendapatkan poin, bahkan 3 poin di Samarinda gitu ya. Kalau kita bikin klasemen lagi berdasarkan performance gitu ya, ada yang bilang ini namanya justice table, jadi berdasarkan kepada XG, XGA, lalu dari XG dan XGA itu kita bisa buat yang namanya expected points. Nah, kalau di sini kelihatan Persib itu stabil gitu, jadi secara performance memang bagus. Jadi ketika hasilnya Persib itu bagus di peringkat pertama gitu ya, itu memang wajar gitu, karena memang secara performance pun Persib sangat bagus. Kalau Borneo tidak seperti itu, secara result iya dia peringkat keempat, tapi kalau kita ranking berdasarkan performance, Borneo itu malah ada di peringkat ke-12 gitu. Secara XG dan XGA-nya malah minus. Total XG-nya dia 10.09, XGA-nya 11.07 gitu ya. Ini jadi catatan pertama kita bahwa Borneo walaupun main di kandang bisa nih untuk Persib mengusahakan biar bisa dapat poin di sana. Kita bedah lagi ke satu pertandingan gitu ya, biar ngasih gambaran juga ke teman-teman. Ini contohnya pertandingan antara Borneo melawan Persebaya Surabaya. Secara skor mencolok ya, 5-1. Tapi secara XG yang mengejutkan adalah Persebaya ternyata lebih banyak XG-nya, 1,6, dan Borneo cuma 1,36. Kenapa sih bisa seperti itu? Kalau kita lihat shot maps-nya dari kedua tim gitu ya, karena XG itu yang dinilai adalah dari peluang. Peluang itu apa? Tembakan ya, tembakan itu bisa berupa tendangan, bisa sundulan gitu ya. Kalau peluangnya itu, si tendangannya itu gitu ya,
semakin mendekat ke kotak penalti dan semakin ke tengah gitu ya, nilai XG-nya akan semakin tinggi ketimbang yang jauh dari gawang lah gitu, apalagi kalau dari luar kotak penalti. Nah, dari sini kelihatan walaupun secara shots itu Borneo lebih banyak gitu ya, 15 berbanding 12, tapi bisa teman-teman lihat jumlah tendangan yang ada di tengah kotak penalti itu Arema lebih banyak gitu. Tapi skornya mencolok nih 5-1 karena kalau secara performance harusnya sih pertandingan ini berjalan dengan imbang gitu ya. Yang membedakan apa? Faktornya banyak, bisa jadi memang Persebayanya yang tidak bisa memanfaatkan peluang emas gitu ya, striker-strikernya lagi underperform, atau Nadeo-nya justru yang bagus gitu ya. Jadi kita tidak mau membahas lebih jauh ke situ, tapi intinya secara performance nggak menonjol banget nih sebenarnya Borneo, bahkan ketika dia menang 5-1 melawan Persebaya sekalipun. Yang biar lebih menggambarkan ya apa itu kenapa XG-nya bisa berbeda dengan result, itu di pertandingan antara Borneo melawan Arema. Secara skor Borneo menang nih 3-1, tapi secara XG Borneo cuma 0,55, Aremanya 1,65. Di pertandingan ini normalnya Arema yang memenangkan pertandingan. Nah, itu kelihatan dari mana? Bisa kelihatan juga nih dari shot maps-nya gitu ya. Arema itu banyak peluang yang ada di sekitar tengah kotak penalti gitu. Nah, itu adalah peluang-peluang dengan nilai XG yang tinggi gitu. Sedangkan Borneo 3 shot-nya dari luar kotak penalti, 3-nya memang dari dalam, tapi nggak di tengah juga, agak ke pinggir gitu di kotak penaltinya. Nah, itu secara XG memang nilainya tidak tinggi gitu. Nah, akhirnya salah satu hal yang menyebabkan kenapa Arema menang yaitu ada tendangan dari jarak jauh yang gol dari Juan Villa gitu ya. Jadi bagaimana dia bisa menciptakan gol dari peluang yang nilai XG-nya kecil gitu ya. Bisa jadi karena memang antisipasi kipernya yang kurang tepat, atau memang kualitas tendangannya juga yang sangat bagus gitu ya. Biar kasih gambaran lagi lebih detail, saya kasih satu contoh tendangan gitu ya. Yang kiri itu dari Matheus Blade, pemain Arema gitu ya. Dia dapat peluang di tengah kotak penalti dan dia lakukan eksekusi dengan tendangan salto. Kena bola dan on target gitu ya. Itu bisa dilihat juga nilai XG-nya itu 0,45 atau 45%, atau kalau mau dapat dikasih gambaran yang lebih enak lagi, dari 100 tendangan yang ada di posisi itu gitu ya, tanpa melihat melalui sundulan, tendangan, salto gitu atau apa, di titik itu gitu ya, di tengah kotak penalti gitu ya, dengan tanpa ada pemain back di depannya gitu ya, jadi untuk ngeblok itu sangat sulit, jadi tinggal berhadapan dengan kiper dan di tengah. Dari 100 tendangan yang ada di titik itu, 45-nya jadi gol, jadi hampir setengahnya itu jadi gol. Nah, di sisi lain, di golnya Juan Villa nih, gol pertama, saya lupa ya, pertama apa kedua, itu dia tendangan dari luar kotak penalti. Udah mau dari luar kotak penalti, ada beberapa pemain Arema juga di depannya. Jadi sebelum ketemu gawang itu ada beberapa pemain Arema juga nih yang menghalangi. Nah, itu nilai XG-nya kalau tendangannya ada di situ dan ada back di depannya gitu ya, itu cuma 0,06 atau 6%. Atau kalau seperti gambaran yang tadi gitu ya, dari 100 tendangan di titik itu yang jadi gol itu cuma 6 gitu. Setiap peluang yang didapat dalam satu pertandingan dikumpulin, nah akhirnya ketemulah XG pertandingan tersebut, tim lawan berapa, tim kita berapa gitu. Nah, balik ke yang tadi, kenapa sih secara performance dia tidak terlalu bagus, tapi secara result Borneo kok hasilnya bagus gitu ya. Nah, kalau dari hasil analisa saya, yang menjadi faktor utamanya adalah adanya individual brilliance dari para pemain Borneo. Tanpa mengecilkan Borneo ya, secara permainan mungkin tidak sestabil Persib ataupun Persija gitu ya, tapi Borneo memiliki individual brilliance dari 3 pemain ini. Juan Villa, Mariano Peralta dari sisi attacking-nya gitu ya, dan juga jangan lupa dari Nadeo dari sisi goalkeeper-nya gitu ya. Secara statistik umum ketiga pemain ini gitu ya, dari Nadeo dulu deh. Nadeo Argawinata dari 7 pertandingan, kebobolan 8 gitu ya, tapi saves-nya 22, artinya 3,43 saves per pertandingan, 3 sampai 4 saves per pertandingan gitu ya, dari tendangan on targetnya lawan itu bisa di save sejumlah itu gitu. Ini jumlah saves yang cukup tinggi gitu ya, sangat tinggi malah dibandingkan tim-tim lain. Lalu untuk sisi serangan nggak usah diragukan lagi, Mariano Peralta dan Juan Villa, terutama di putaran kedua ini yang moncer ini Juan Villa nih. Dari 5 pertandingan tersebut dia menciptakan 5 gol, dan yang luar biasanya adalah XG-nya dia selama 5 pertandingan itu cuma 0,48. Jadi selama 5 pertandingan itu paling banter normalnya gitu ya, dia cuma bisa menciptakan 1 gol, tapi ini dia bisa menciptakan 5 gol, sangat luar biasa. Ya kalau kita lihat juga memang semua golnya itu dari tendangan jarak jauh. Tendangan jarak jauh itu nilai XG-nya kecil gitu. Itu bisa menandakan secara kualitas memang tendangannya luar biasa gitu ya Juan Villa. Tapi di sisi lain sebagai tim sebenarnya nggak bisa kita hanya mengandalkan dari tendangan jarak jauhnya Juan Villa, yaitu tadi karena secara
secara statistik gitu ya, tendangan jarak jauh itu untuk yang terkonversi menjadi gol itu sebenarnya sangat kecil gitu. Kalau dilihat lebih dalam gitu ya, memang terutama dari sisi attackingnya Borneo itu sangat mengandalkan kedua pemain ini, Peralta dan Juan Villa. Dilihat dari mana? Dari total shots-nya Borneo dari 7, kita bahasnya yang putaran kedua aja ya, karena ada perubahan pemain nih dari putaran 1 dan putaran kedua, dan biar nggak kejauhan gitu ya, biar nggak terlalu bias, saya ambil datanya dari yang putaran kedua aja. Di putaran kedua ini dari 7 pertandingan Borneo menciptakan 90 tendangan, di mana kelihatan nih dari pola warnanya gitu ya, pekat banget nih punyanya Peralta, karena dari 90 itu 19-nya milik dari Peralta, artinya 21%. Kalau kita jumlahkan lagi sama Juan Villa gitu ya, itu 32% sendiri. Jumlah total shot Borneo itu diciptakan oleh dua pemain ini, dan harus diingat Juan Villa itu 2 pertandingan nggak main gitu, makanya secara jumlah dia sama nih kayak Cak Sambu. Kalau mungkin dia mainnya sama gitu ya, 7 kali juga kayak Peralta, mungkin jumlah shotsnya mirip-mirip kayak Peralta gitu. Jadi memang Borneo itu sangat mengandalkan kedua pemain ini. Apalagi kalau kita kita lihat lebih dalam lagi jumlah shot on targetnya. Dari 38 shots on target, 16-nya itu dari kedua pemain ini gitu. Jadi warnanya merahnya pekat banget nih, artinya 42%, hampir setengahnya itu on targetnya Borneo itu dari dua pemain ini gitu. Di satu sisi menunjukkan bagaimana kualitas dari kedua pemain ini gitu ya. Bukan hal pertama juga gitu dalam analisa. Oh ternyata Borneo itu kalau mau menghambat Borneo itu jaga aja dua pemain ini. Semuanya pasti sudah melakukan itu. Masalahnya memang kedua pemain ini sesulit itu gitu untuk dijaga gitu. Tapi di sisi lain, kalau memang Persib nanti bisa menjinakkan kedua pemain ini gitu ya, keinginan Persib untuk bisa dapat 1 poin atau bahkan 3 poin, saya yakin sangat bisa gitu ya. Dan attacking itu benar-benar sangat mengandalkan kedua pemain ini. Apalagi kalau kita lihat jumlah golnya. Peralta 11, betul. Juan Villa 9. Wah banyak banget. Yang berikutnya yang paling dekat siapa? Douglas Coutinho lagi-lagi udah out ya. Paling dekat adalah Clayton dan juga Komang Teguh, duet center back-nya gitu. Jadi kebayang ya bagaimana lini serangnya Borneo itu sangat mengandalkan kedua pemain ini. Jadi kuncinya Persib harus bisa menjinakkan kedua pemain ini. Bukan pekerjaan yang mudah karena semua tim juga pasti sudah mencoba menjinakkan kedua pemain ini gitu ya. Baik itu Persebaya, baik itu Persija kemarin mencoba untuk meredam kedua pemain ini, tapi ya jebol-jebol juga. Nah, Persib di putaran pertama berhasil nih membuat kedua pemain ini tidak dapat peluang bahkan gitu ya. Nah, tapi bisa nggak mereplikasi itu ketika away, itu yang menjadi PR dari Persib Bandung gitu. Nah lalu kenapa di putaran kedua ini sisi serangnya semakin memusat ke Peralta dan Juan Villa? Itu bisa kita lihat dari perbedaan line up antara Borneo di putaran 1 dan putaran kedua. Perbedaannya nggak banyak sebenarnya, pemain barunya itu cuman ada 2 ya kalau dilihat. Ada Obieta sebagai strikernya yang menggantikan Joel Vinicius yang di Lego ke Arema gitu ya. Dan satu lagi ada Anes nih, pemain tengah yang ya cuma satu Anes ini cuma pemain tengah, tapi kenapa bisa berdampak terhadap attacking contribution-nya Juan Villa terutama ya, itu karena dengan masuknya Anes, jadi Juan Villanya diposisikan sebagai penyerang sayap kanan. Jadi Juan Villa udah bisa fokus ke depan aja. Dibandingkan ketika di putaran pertama gitu ya, Juan Villa itu bertindak di pemain tengah. Sayapnya itu diisi oleh di depannya itu diisi Vinicius di tengah, Peralta di kiri, dan Douglas Coutinho di kanan. Nah, karena Douglas Coutinho-nya out, Vinicius diganti oleh Obieta gitu ya. Sayap kanan sempat diisi sama Sihran gitu ya. Tapi kurang memuaskan, akhirnya Juan Villa yang didorong menjadi penyerang sayap kanan. Di lini tengahnya diisi oleh Kei Hirose, Rivaldo, dan Anes. Yang ketiga pemain ini itu bukan tipikal pemain nomor 10 gitu. Tipikal pemain yang memang mengisi lini tengah. Itu yang membantu Juan Villa bisa fokus saja nih ke depan, bisa membantu serangan. Karena pada saat dia sebagai di tengah, walaupun dia sebagai nomor 10 gitu ya, tetap aja kewajiban untuk bertahannya itu lebih besar ketimbang posisi dia sekarang. Nah, secara sistem permainan seperti apa bisa kita lihat dulu dari average position gitu. Ini contoh average positionnya para pemain Borneo pada saat melawan Arema. Bisa dilihat pemain nomor 16 dan 22 sebagai center back itu agak melebar gitu ya, dan tengahnya diisi oleh pemain nomor 50 Rivaldo Enero yang pemain bertahan. Jadi pada saat build up, Borneo biasanya bermain dengan 3-2-5. Tiganya itu adalah 2 center back yang melebar dan satunya adalah defensive midfielder yang turun ke belakang. Nah lalu kedua sayapnya sebenarnya langsung naik tinggi gitu ya. Tapi dilihat situasi juga, Borneo memang kecenderungannya di kanan ada Buffon, di kiri ada Cak Sambu ya. Cak Sambu memang lebih attacking ketimbang Alvarez Buffon yang memang secara naluri lebih bertahan gitu ya. Jadi lebih banyak menyerang melalui sisi kiri gitu ya, Cak Sambu.
Dan Peraltanya yang banyak bermain sebagai penyerang sayap kiri akan masuk ke sisi half space. Jadi kelebarannya diisi oleh Cak Sambu. Peraltanya masuk ke tengah ke half space. Termasuk Juan Villanya juga nih. Juan Villa yang di kanan banyak masuk ke half space. Jadi kedua pemain ini memang banyak beroperasi di sisi half space dan juga sisi central corridor. Area-area di mana mereka senang melakukan long shots gitu. Jadi memang secara skema memang dibuat bagaimana Juan Villa dan Peralta ini masuk ke area bermainnya mereka di half space dan juga central corridor. Baik itu melakukan tusukan ke kotak penalti maupun menciptakan space untuk mereka menciptakan tendangan jarak jauh gitu. Jadi dua di pivotnya ada Anes dan juga Kei Hirose. Yang itu pun kecenderungannya Kei Hirose banyak cenderung lebih ke kiri gitu ya, lebih nggak dua-duanya tuh nggak dua di tengah gitu. Jadi cenderung sebenarnya pivotnya tuh satu Anes aja. Kei itu lebih mobile. Mobile itu dalam artian dia banyak mengcover posisi kiri di mana Peralta dan Cak Sambunya itu full attack. Jadi Borneo lebih cenderung menyerang melalui sisi kiri karena ada Peralta dan juga Cak Sambu. Nah itu kan harus di cover. Nah di covernya itu oleh Kei Hirose gitu. Nah ini jadi contoh skema Borneo juga pada saat melakukan mau creating chance gitu ya. Bagaimana mereka sering juga melakukan overload di satu sisi. Nah di sini kelihatan di mana Peralta yang asalnya di penyerang sayap kiri gitu ya, ikut juga ke kanan sehingga dia bersama Juan Villa, Anes dan juga Buffon gitu ya. Karena ini bolanya lagi ada di kanan. Sebenarnya sama lah konsepnya kayak Persib, overload di satu sisi untuk mengisolasi satu sisi di kiri. Nah kalau di Borneo tadi banyak pemain ke sisi kanan gitu ya, di sisi kirinya ada Cak Sambu yang udah siap nih kalau dilakukan switch sides gitu ya, itu Cak Sambunya tinggal 1 lawan 1 lawan back. Itu juga jadi senjata dari Borneo gitu. Sehingga defense-nya Persib harus apa nih? Sebenarnya bukan hal yang baru juga. Persib tinggal melakukan apa yang Persib lakukan di putaran pertama ketika menang melawan Borneo 3-1. Yaitu bagaimana membuat struktur pertahanannya itu menjadi compact gitu. Compact itu dalam artian jarak antar lininya jangan terlalu jauh. Terutama di lini tengah nih. Jangan sampai ada space tuh di lini tengah. Karena kita tahu tendangan jarak jauhnya Juan Villa dan Peralta itu sangat berbahaya. Nah oleh karena itu yang dituntut apa? Seperti biasa, semua pemain harus ikut membantu pertahanan. Jadi bertahan bareng-bareng, menyerang bareng-bareng, bermain kolektif seperti layaknya bagaimana Persib bermain gitu ya. Nah, di sini kelihatan bagaimana Beckham dan juga William Barros atau William Barros ya sebagai penyerang sayap itu turun ke belakang. Nah, di sini Elianonya mengikuti Sihran gitu ya sebagai sayapnya karena itu tadi sayapnya Borneo itu biasanya bergerak ke half space. Jadi harus jelas juga nih pembagian tugasnya. Kalau Eliano man to man marking, ya ketika misalkan di sisi kanannya Juan Villa ya, Juan Villanya ke half space, Elianonya harus ngikutin Juan Villa terus. Otomatis nanti sayap back kanannya akan maju, itu yang harus ditutup oleh back sayapnya Persib. Itu dari sisi ancaman dari sayapnya. Kalau dari tengahnya seperti apa? Lini tengahnya Persib harus jelas nih dalam melakukan zonal atau man to man markingnya itu harus jelas. Agak riskan sebenarnya kalau man to man marking ya, karena itu tadi pemain Borneo juga terus bergerak. Peralta kadang yang dari kiri ke kanan, Juan Villa yang asalnya ke kanan ke tengah gitu ya. Mungkin bisa melakukan apa yang dilakukan Persib di pertandingan pertama. Pokoknya Juan Villanya dijaga, tugasnya siapa? Tugasnya pemain yang terdekat gitu. Strikernya juga jangan cuma stay di depan, harus ikut memperpendek jarak dengan lini tengah, yaitu dengan ikut mundur ke belakang. Walaupun resikonya ada, resikonya apa? Seperti selayaknya Persib di musim ini ya, Persib jarang melakukan serangan balik yang cepat seperti ketika eranya Ciro dan juga David da Silva. Kenapa? Ya itu tadi, karena pemainnya itu banyak yang ketika Persib dapat bola itu banyaknya yang masih di belakang. Jadi kalau Persib mau memaksakan fast counter attack gitu ya, kemungkinan berhasilnya pasti rendah karena ketika dilempar ke depan gitu ya, ya mungkin cuma tinggal 1 atau 2 pemain doang gitu yang bisa melakukan serangan balik cepat. Jadi daripada gegabah dan kerebut lawan gitu ya, keseringannya mayoritas Persib itu ketika dapat bola dia akan reshape dulu gitu. Jadi dia akan bermain sabar, dia akan mengatur posisi dulu gitu ya, kembali ke posisi masing-masing baru melakukan build up gitu. Jadi harus dipahami ya Bobotoh ya, jangan mainnya nggak cantik kayak pada saat Ciro melawan DDS, karena memang style of play-nya juga beda gitu. Jadi bagaimana Persib itu ingin mengontrol. Jadi ketika dapat bola, jangan mubasir, jangan langsung dilempar ke depan tapi gagal. Dimainkan dulu aja, dikuasai dulu dengan yakin gitu ya, baru pelan-pelan maju ke depan. Toh secara result juga tidak ada masalah, Persib masih tetap di posisi 1. Selain itu yang harus dilakukan yaitu tadi ya seperti di putaran pertama tadi, bagaimana memang Juan Villanya harus di marking dengan sangat agresif gitu. Jadi harus ditempel terus gitu.
Dan memang kalau man-to-man markingnya khusus gitu ya, satu pemain memarking Juan Villa agak berisiko karena Villa juga kadang walaupun statusnya dia sebagai penyerang sayap kanan ya, sering juga drop ke tengah, sering juga pindah ke kiri, bahkan sampai ke belakang mengambil bola gitu ya. Jadi memang harus di marking agresifnya adalah dengan pemain yang paling dekat di putaran pertama itu. Kadang Juan Villa ditempel oleh Mark Locke, kadang ditempel oleh Lucho gitu ya, bahkan kadang oleh Barba gitu ya. Pokoknya jangan sampai Juan Villa itu nyaman dalam memegang bola, karena begitu space-nya diberikan untuk Juan Villa dan juga Peralta gitu ya, itu akan menjadi ancaman untuk Persib. Jadi diputus saat dia sebelum memegang bola gitu. Itu yang harus dilakukan Persib dari sisi defense. Dari sisi menyerang, ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh Persib Bandung, yaitu tadi ya, bagaimana ketika Peralta dan Juan Villa sangat oke banget nih dari sisi penyerangannya. Kenapa? Karena memang mereka dituntut hanya untuk menyerang aja, untuk bertahan secara kewajiban tidak banyak gitu. Pada akhirnya apa? Yaitu ada space di belakang yang bisa dimanfaatkan. Seperti di telestrasi ini kelihatan bagaimana para pemain Arema itu posisinya 3 lawan 2 lawan pertahanannya Borneo. Duanya itu satu bek kanan gitu ya, Buffon, satunya lagi Anes yang merupakan gelandang tengah. Jadi kalau Anesnya juga sebenarnya ketarik ke sisi sayap gitu ya, justru tengahnya yang kosong. Nah ini makanannya Persib banget, bagaimana rotasi posisinya Persib itu dalam mencecar half space gitu ya, itu bisa dimainkan nih di sini gitu. Nah di telestrasi ini juga menandakan bagaimana lagi-lagi 3 pemain di depan itu nggak membantu pertahanan. Jadi pada akhirnya ketika bertahan, Borneo hanya menggunakan 7 pemain, 4 back dan juga 3 gelandang tengah gitu ya. Itu juga kalau nggak telat turun. Nah, sedangkan lawan biasanya menyerang juga dengan 7 pemain, ada yang dengan 3-2-5 atau di sini Arema dengan 3-3-4 gitu ya. Jadi otomatis di belakang itu 7 lawan 7. Nah, itu ya beresiko juga sebenarnya buat pertahanan. Nah, ini yang harus dimanfaatkan oleh Persib. Ini juga mungkin yang menjadi alasan kenapa jumlah shots-nya ke Nadeo sangat tinggi gitu ya. Tadi 30 shots itu on target ya, 30 shots on target gitu. Shots yang ditambah off targetnya pasti lebih banyak lagi. Nah, kenapa bisa seperti itu ya? Karena secara pertahanan celahnya ada gitu. Nah, ini yang harus dimanfaatkan banget oleh Persib, dan Persib bisa banget lah memanfaatkan ini. Bagaimana kombinasi umpan dari pemain Persib itu sudah teruji lah, bagaimana dia bisa Persib itu untuk sekarang jadi tim dengan yang nilai XG-nya tinggi. Artinya apa? Persib itu bisa banget untuk menciptakan peluang yang berkualitas. Nah, untuk ini juga catatan, ini juga data statistik bagaimana secara defense Persib itu ya udah rahasia umum lah ya. Sangat kuat itu gambarannya seperti apa? Bisa dilihat shots on target face-nya itu ya, dari 7 pertandingan kemarin cuma 14. Artinya on target yang ke Persib itu rata-rata cuma 2 shot on target per pertandingan. Sebagai gambaran, Borneo itu shot on targetnya 30, lebih dari 2 kali lipatnya Persib gitu ya. Itu menandakan segitu kuatnya nih pertahanan Persib, dan yang buat pertahanan Persib kuat tuh bukan cuma karena Matekardinya jago, Barbanya jago, bukan. Kenapa pertahanan Persib kuat? Karena ketika bertahan semua pemain terlibat dalam pertahanan. Dan kenapa nih sekarang secara mencetak gol juga udah mulai meningkat nih Persib, karena pada saat menyerang pun semua pemain terlibat dalam penyerangan. Jadi benar-benar Persib itu bermain sangat kolektif di musim ini gitu ya. Ini juga kelihatan bagaimana dari sisi total saves TJ cuma kalah dari Persija gitu ya. Walaupun jumlah kebobolannya paling rendah, cuma 2 di saat yang paling dekat itu 6 gol gitu ya. Persib cuma 2 gol. Jadi memang sejomplang itu, menandakan sekuat itu pertahanannya dari Persib Bandung. Dan ini bisa banget bagaimana ketika di match kunci kemenangan ketika melawan Borneo adalah bagaimana mengunci Peralta dan juga Juan Villa, termasuk dari sisi bagaimana mereka melakukan tendangannya. Nah, ini pertahanan Persib paling jago nih untuk melimitasi lawan dalam melakukan tendangan. Caranya apa? Yaitu tadi bagaimana membuat pertahanannya dengan kompak antar lini belakang, lini tengah, lini depan itu dibuat rapat sehingga tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh lawan untuk bisa melakukan penetrasi dari tengah-tengah struktur pertahanan Persib gitu. Nah, ini juga ya secara rata-rata di putaran kedua ini, jadi shots face per match, jadi rata-rata di pertandingan Persib itu Persib hanya menghadapi 6-7 tendangan, di mana 2-nya on target gitu ya. Dan kebobolannya 0,29, sangat jomplang sekali dibandingkan dengan tim lain yang terdekat 0,86, apalagi kalau dibandingkan dengan Borneo ya, yang rata-rata 1 gol per pertandingan. Dan ya bisa dilihat ya, Borneo itu sepanjang putaran kedua mungkin clean sheet-nya itu cuma sekali ketika melawan Persis Solo, sisanya Borneo pasti kebobolan. Itu menandakan bagaimana
ada celah di pertahanannya Borneo yang bisa dimanfaatkan oleh Persib Bandung. Oke, jadi itu aja analisa sekaligus preview untuk Borneo FC yang menjadi lawan berikutnya dari Persib gitu ya. Pertandingannya akan berat kalau kita melihat result Borneo 100% di kandang akan berat, tapi kalau kita lihat data performance ada optimisme nih yang bisa dipupuk ke kita nih para bobotoh agar Persib bisa mencuri peluang. Bahkan kalau saya masih yakin ya, Persib bisa memenangkan pertandingan di Borneo ini gitu ya. Karena kita nggak tahu nih strateginya Bojan akan seperti apa, apakah akan don't change the winning team gitu ya. Bisa jadi juga Bojan akan melakukan line up yang mengejutkan seperti ketika Persib melawan Malut United gitu ya, di mana mengorbankan lini depan, menjadikan Robby Darwish di sayap kanan gitu ya. Tujuannya apa? Biar 4 backnya itu benar-benar kokoh. Ada Putros, ada Matrikardi Barba, di kiri ada Eliano gitu ya. Jadi kakangnya nggak main gitu ya. Kita nggak tahu nanti rencana Bojan seperti apa, tapi kalau melihat data performance yang tadi sudah disampaikan, saya melihatnya kok ini jadi kayak makanannya Persib gitu ya. Borneo secara struktur penyerangan tidak terlalu bagus tanpa mengecewakan Borneo gitu ya. Jadi mereka banyak mengandalkan individual brilliance dari Peralta dan juga Juan Villa yang di putaran pertama itu bisa banget dimatikan oleh pemain Persib gitu ya. Jadi itu tadi Persib harus melaksanakan apa yang sudah Persib laksanakan di putaran pertama, walaupun tantangannya berbeda karena di pertandingan pertama itu Persib bisa unggul karena dia lini tengahnya ya menang intensitas, menang agresivitas ketimbang lini tengahnya Borneo. Pemain-pemain Persib harus tampil dengan agresivitas yang tinggi, intensitas yang tinggi untuk meredam terutama Juan Villa dan juga Peralta. Tidak mudah karena ketika bermain tandang justru biasanya yang intensitasnya tinggi adalah tim lawan gitu ya, tim tuan rumah gitu ya. Nah, tapi ini juga bisa menjadi ujian bagaimana kematangannya Persib, kestabilannya Persib. Pada saat melawan Persebaya sudah ditunjukkan nih, walaupun away Persib tetap bisa mengontrol permainan gitu ya, walaupun hasilnya 2-2 dengan secara kontroversial gitu ya. Nah, di sini juga bisa, walaupun Borneo sekarang peringkat kedua jadi tuan rumah, tapi saya yakin Persib tetap bisa mengontrol. Mengontrol itu bukan berarti ball possession-nya pasti tinggi gitu ya, tapi Persib bisa membuat gaya bermainnya itu sesuai dengan apa yang Persib inginkan. Oke, itu aja sekian video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang ingin tahu analisa pertandingan sebelumnya di Liga 1. Bisa dicek, ada 2 playlist, ada match analysis, ada juga match preview. Oke, itu aja untuk video kali ini. Terima kasih.